Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Christina Marcelina Daniel, NIM 2120115, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Pak Denisius Umbupati SKM MKes. Pada video ini saya mengambil salah satu uji, yaitu uji regresi, di mana uji regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Uji regresi ini berfungsi untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas atau yang dilambangkan dengan X dengan sebuah variabel terikat atau yang dilambangkan dengan Y. Nah, untuk uji regresi sendiri dia terdiri dari dua, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Yang akan saya bahas pertama yaitu uji regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y itu adalah variabel Y atau variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Untuk E-nya yaitu eksponen, kemudian A adalah nilai rata-rata dari Y, dan B adalah nilai rata-rata perubahan Y. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus. Saya ambil tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, kita akan langsung masuk ke aplikasi SPSS untuk mencoba menyelesaikan contoh kasus ini. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi SPSS, kemudian kita ke variabel view. Untuk di bagian nama, kita isi yang pertama untuk stres kerja dengan lambang X. Kemudian untuk tipenya numerik, dan di sini desimalnya saya kasih 0 karena saya mau bilangan bulat. Kemudian untuk labelnya kita kasih yang untuk X itu adalah stres kerja. Jadi di sini kita isi stres kerja. Kemudian pada bagian lainnya saya isi center supaya datanya berada di tengah-tengah. Kemudian pada kolom yang kedua kita isi lambang Y untuk melambangkan kinerja pegawai. Untuk desimalnya juga saya taruh 0, dan untuk lainnya center. Setelah itu kita kembali ke data view untuk mengisi datanya. Kita akan isi seperti yang ada di tabel ini. Untuk stres kerja yang pertama, dari sini ada 12 data. Setelah itu kita akan isi untuk bagian kinerja pegawai. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah untuk menguji regresi linear sederhana. Yang pertama kita masuk ke tab Analyze, lalu Regression, dan pilih Linear. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, untuk yang bagian dependen itu kita masukkan kinerja pegawai atau Y. Lalu untuk variabel X-nya atau stres kerja kita isi di bagian independen. Setelah itu kita pilih pada bagian metode, kita pilih yang enter, lalu OK. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya ada beberapa tabel, ada 4 tabel yang dihasilkan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai dalam analisis regresi
regresi linear sederhana, kita bisa lihat nilai R2 atau R2 yang ada di bagian tabel model Sumeri. Nah, dari output ini kita bisa lihat bahwa nilai R2-nya sebesar 0,661. Nah, ini berarti bahwa pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai itu adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. Kemudian, untuk mengetahui nilai koefisien regresi, kita bisa melihat output di tabel koefisien ini. Nah, untuk yang pertama itu ada angka konstan dari unstandardized coefficient yang ini. Nah, nilainya itu sebesar 35,420. Nah, angka ini adalah angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsisten dari kinerja pegawai sebesar 35,420. Kemudian yang kedua, angka koefisien regresi nilainya sebesar min 0,511. Nah, angka ini berarti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar min 0,511. Jadi karena nilai koefisien regresi itu bernilai min, maka dengan ini bisa dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 min 0,511 X. Selanjutnya, untuk melihat nilai signifikansinya, ada hipotesis yang sudah dibuat. Nah, hipotesis yang pertama, untuk H0-nya tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, dan H1-nya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau alfanya sebesar 5%, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak. Kita kembali ke SPSS untuk melihat nilai signifikansi yang ini, yaitu sebesar 0,001, yang berarti dia lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, signifikansinya itu sebesar 0,001, sehingga dia lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima, atau bisa dikatakan ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, kita masuk ke uji regresi linear berganda. Nah, untuk uji regresi linear berganda, dia hampir sama dengan uji linear sederhana, hanya saja regresi linear berganda mempunyai variabel bebas yang lebih dari 1. Untuk rumusnya, Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 tambah beta ke N kali X ke N ditambah E, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, alfa itu konstanta, dan B adalah koefisien estimate. Untuk uji regresi linear berganda, saya mengambil contoh kasus. Besarnya nilai tergantung besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi bolos. Selanjutnya kita akan masuk di SPSS, kemudian ke variabel view. Nah, di sini untuk regresi linear berganda, dia mempunyai 2 variabel X dan 1 variabel Y. Ini kita isi X1, lalu di sini X2, dan di sini Y. Nah, untuk desimalnya saya kasih 0 karena tidak ada bilangan desimal yang akan ditaruh. Untuk label, untuk X1 itu adalah skor tes kecerdasan.
frekuensi membolos, dan untuk Y yaitu nilai ujian. Selanjutnya kita akan isi data seperti pada tabel di sebelah sini. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah uji analisis regresi linear ganda dengan SPSS. Seperti tadi di linear sederhana kita masuk ke analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, setelah itu masukkan nilai ujian ke kolom dependen dan variabel skor kecerdasan ke variabel independen, frekuensi membolos juga ke variabel ke kolom independen. Nah, setelah itu pada bagian metode kita pilih stepwise, lalu pada menu statistik kita centang yang estimate, model fit, dan deskriptif. Setelah itu continue dan OK. Nah, kita sudah ada di output dari uji regresi linear berganda. Nah, untuk tabel yang pertama, deskriptif statistik. Nah, tabel ini adalah tabel yang menyajikan deskriptif data dari masing-masing variabel yang meliputi mean atau rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data. Kemudian untuk tabel yang kedua, correlation, matriks korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian diperoleh R-nya itu 0,860 dengan probabilitas 0,000 yang ini. Jadi kesimpulannya H0 ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan nilai ujian memiliki nilai min 0,848. Nah, tanda negatif ini menggambarkan bahwa hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Selanjutnya di tabel variabel entered atau remove, di mana di tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah stepwise. Kemudian ke tabel yang berikut, yaitu model summary, di mana tabel tersebut pada model yang pertama untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan antara R, skor kecerdasan, dengan nilai ujian, yaitu sebesar 0,860, dan penjelasan besarnya presentase pengaruh variabel skor kecerdasan terhadap nilai ujian yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengukuran R. Dari output ini juga diperoleh koefisien determinasi atau R2 pada model yang pertama sebesar 0,740, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap variabel terikat adalah sebesar 74%. Selanjutnya pada model yang kedua, itu menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi antara skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian, yaitu sebesar 0,936, dan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian
yaitu sebesar 0,876 atau 87,6%, sehingga disimpulkan bahwa besarnya pengaruh skor tes kecerdasan terhadap nilai ujian sebesar 74% dan pengaruh frekuensi membolos terhadap nilai ujian 13,6%. Selanjutnya kita masuk pada output tabel ANOVA. Nah, ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara bersama-sama terhadap nilai ujian. Dari output pada model yang kedua terlihat bahwa F hitung itu sama dengan 31,853 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05, maka regresi bisa dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Selanjutnya kita masuk pada tabel koefisien, di mana pada tabel koefisien untuk kolom B pada konstanta A itu bernilai 55,780, di mana skor tes kecerdasan adalah 0,527 dan frekuensi membolos adalah min 2,344. Untuk koefisien regresi sebesar 0,527 dan koefisien regresi X2 sebesar min 2,233. Untuk kesimpulannya, kita bisa lihat nilai signifikansinya sebesar 0,08. Jadi kita bisa kembali pada modul. Nah, di sini kita lihat untuk hipotesisnya, untuk H0 tidak ada pengaruh skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara simultan terhadap nilai ujian, dan H1-nya ada pengaruh. Untuk mengambil keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima, tapi jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,008, sehingga 0,008 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima, atau ada pengaruh skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai ujian. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dan